These child. Cek tes. Halo para pengacara, apakah isi dompet masih aman? Kembali saya akan meramaikan hasanah pereviewan film di negeri yang Haji Bolot gak kena psikopat. Alus Pak Haji. Film kali ini menceritakan pada abad ke-14 Kaisar Turki memperbudak 1000 anak dari Transylvania untuk dijadikan pasukan pembunuh tanpa hati nurani. Di antara anak-anak itu ada satu anak yang tumbuh menjadi pejuang tangguh dan setiap musuh akan lari apabila mendengar namanya, yaitu Vlad sang penyulat. Karena Vlad sudah muak dengan perbuatannya, dia pun kembali ke negaranya dan menjadi raja. Bagaimanakah alur cerita film Dracula Untold ini? Check it out. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Where I found it. Vlad dengan beberapa pasukannya berada di pinggir sungai karena dia diberitahu oleh seorang bahwa dia menemukan helm pasukan Turki yang seperti ada bekas cakar. Helm itu adalah helm pasukan Turki yang hanyut dari arah hulu. Di sana terdapat sebuah gunung yang mereka sebut Gunung Gigi Patah. Vlad pun mengajak 2 orang anak buahnya pergi ke sana dan yang lain kembali ke istana. Di atas gunung itu ternyata ada sebuah goa yang dipenuhi oleh tulang belulang manusia yang sudah remuk. Dan sepertinya di dalam goa itu ada makhluk yang memangsa manusia. Pada akhirnya, kedua anak buah Vlad pun tewas oleh makhluk itu. Sementara Vlad berhasil keluar goa dan seolah makhluk itu takut sinar matahari. Beberapa hari kemudian, mereka merayakan hari Paskah di istana Vlad dan memperingati 10 tahun kepemimpinan Vlad di kerajaannya. Tiba-tiba, datanglah beberapa utusan dari Turki yang datang untuk mengambil upeti, dipimpin oleh seorang yang bernama Hamza Bey. Setiap tahun, Vlad selalu memberikan upeti kepada Turki sebagai konsekuensi dia keluar dari pasukan. Tetapi pada tahun ini, Sultan Turki meminta 1000 anak laki-laki dari Transylvania untuk bergabung dan dilatih seperti Vlad dulu, termasuk anaknya Vlad. Dan sontak itu ditolak oleh orang-orang yang berada di istana. Emrimizi yerine getir. You and Mehmed were once like brothers. Mercy. Karena dibujuk oleh istrinya untuk melakukan negosiasi, Vlad pun datang menemui Sultan Mehmed yang merupakan sahabatnya untuk memberikan penawaran. Dia tidak bisa memberikan 1000 anak kepada Sultan dengan jaminan dia akan kembali ikut berperang bersama pasukan Turki. Tetapi Sultan menolaknya dan tetap meminta 1000 anak. What need to buy for one more soldier? You will make plenty more. Demi menghindari perang dengan kerajaan Turki, akhirnya Vlad terlebih dahulu menyerahkan anaknya kepada utusan kerajaan Turki. Tetapi yang terjadi adalah setelah itu Vlad pergi ke goa yang berada di atas gunung untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ada di sana dan mungkin bisa diminta pertolongan. Karena setelah kejadian itu, Sultan Turki pasti akan menyerang kerajaannya. Setelah masuk ke dalam goa, ternyata makhluk itu seperti manusia dengan taring dan cakar tajam. Vlad meminta kekuatan dan kemampuan seperti dirinya. Makhluk itu menyetujuinya dengan memberikan kekuatan kepada Vlad selama 3 hari. Dan dengan syarat, selama 3 hari dia harus mampu menahan haus akan darah. Apabila Vlad berhasil, selama 3 hari dia akan memiliki kekuatan Dracula. Dan apabila tidak, Vlad akan menggantikan Dracula itu dan si Dracula bebas dari kutukan lalu menjadi manusia kembali. Vlad pun meminum darah si Dracula, lalu dia pingsan. Dan tiba-tiba dia berada di sebuah sungai dengan kekuatan yang menakjubkan. Dengan seluruh inderanya yang berfungsi jauh melebihi orang normal.
Vlad pun kembali ke istananya, dan benar saja, istana itu sudah diserang oleh 1000 pasukan Turki yang dikirim oleh Sultan Mehmed. Lalu dengan sedikit ceramah, Vlad mengatakan kepada rakyatnya bahwa mereka tidak akan kalah. Vlad pun keluar sendirian dan semua pasukan Turki pun rata dengan tanah. Anak buah Vlad pun datang dengan wajah keheranan karena Vlad dapat mengalahkan 1000 pasukan Turki dengan mudah. Tonight. Trust only that I will use all I... You must leave directly for Kozia Monastery. Chance of survival. We'll take... Vlad pun memerintahkan rakyatnya untuk pindah ke sebuah kastil yang berada di atas bukit supaya tidak mudah diserang. Malam harinya, istri Vlad seolah ingin main jorok. Tiba-tiba, dia melihat leher istrinya yang mulus dan taring Vlad memanjang dan tertarik ingin menggigitnya. Beruntung Vlad tersadar dan mengatakan bahwa dia hanya butuh angin, sedangkan si istri terdiam karena gagal. Sultan Mehmed melihat seorang prajuritnya yang sekarat dan memberikan pesan kepada Sultan dari Vlad, berharap sang sultan menikmati pemandangan itu. Ketika bangun tidur, istri Vlad melihat suaminya seolah kesakitan, lalu mengambil cincin yang dikalungkan di lehernya. Istrinya bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Lalu Vlad memperlihatkan dan menjelaskan apa yang terjadi kepada dirinya. Semua itu dia lakukan untuk melindungi rakyat dan keluarganya. Dan dia hanya perlu 3 hari untuk dapat melewati ujian itu. My son. Just have to resist. Resist what, Vlad? Tell me. And you would give to this, won't you? Yes, but give in. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke atas bukit. Tiba-tiba, pasukan pengintai Turki ada di sana dan menyerang rakyat Vlad. Tetapi pasukan Turki diserang kelelawar yang datang entah dari mana. Stay behind me. Ternyata, seorang prajurit Turki berhasil selamat. The men say that blood magic. Only if we allow it. Sultan Turki lalu diberitahu bahwa Vlad sudah berubah menjadi monster. Dan akhirnya, dia memutuskan untuk menyerang Vlad dan rakyatnya dengan cara menutupi semua mata pasukannya. Karena pada intinya, manusia takut dengan apa yang mereka lihat. They're almost here. Akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba. Lalu Vlad terlihat berada di menara kastil dan tiba-tiba di sana banyak kelelawar. Lalu Vlad terlihat seperti mengendalikan seluruh kelelawar itu dan menyerang 100.000 pasukan Turki. Wah, keren banget bro, sungguh. Dan terjadilah pertempuran. Ketika Vlad berada di antara pasukan Turki, ternyata beberapa pasukan menyusup ke kastil lalu menyerang dan membunuh hampir seluruh orang yang ada di sana. Istri Vlad dan anaknya menyusul Vlad ke atas menara dan diikuti oleh 2 prajurit. Dan anak Vlad pun berhasil dibawa dan istrinya Vlad terjatuh dari menara kastil dan langsung dikejar Vlad.
Sayang, Fred tidak berhasil menangkap istrinya, dan sebelum mati, istri Fred meminta untuk menghisap darahnya. Dan dia mengatakan, kalaupun mereka mati saat ini, cinta sejati akan menemukan mereka di kehidupan selanjutnya. Seperti reinkarnasi mungkin. Dan Fred pun menghisap darah istrinya lalu menjadi Dracula sejati. Fred pun menghampiri rakyatnya yang tersisa dan mengatakan, "Apakah kalian ingin balas dendam?" Lalu Fred menggigit tangannya dan meminumkan darahnya kepada orang-orang yang tersisa. So I know. Pasukan Turki yang berada di kampnya terlihat aneh ketika melihat ke arah timur. Seharusnya matahari sudah terbit, tetapi hari itu langit tampak gelap dan petir menyambar di mana-mana. Dan Fred sang penyulap pun datang beserta rakyatnya yang tersisa untuk balas dendam dan menghancurkan pasukan Turki. Lalu terjadilah pertempuran manusia melawan Dracula. Fred pun menuju tenda sang sultan, yang ternyata si sultan sudah mengetahui kelemahan Fred yaitu dengan perak murni. Dan tenda sang sultan pun dipenuhi uang perak di mana-mana. Penglihatan Fred pun seperti kabur karena silau dengan perak. Fred pun kesulitan bertarung dengan perak di mana-mana. Sementara kejadian itu disaksikan anak Fred yang berada di sana. Sultan Mehmed pun dapat mengalahkan Fred dan akan menusuk jantung Fred. Tetapi Fred berubah menjadi kelelawar dan balik menusuk sultan dan mengatakan, "Namaku sekarang bukan Fred, namaku Dracula." Lalu menggigit si sultan dan Sultan Mehmed pun tewas. Fred keluar dari tenda itu dan seluruh pasukan Turki sudah rata dengan tanah. Anak buah Fred pun berdatangan dan mengatakan bahwa seluruh orang di sana sudah mati, kecuali anaknya Fred. Karena saat ini, manusia adalah musuh mereka. Ketika si tua akan menikam anaknya Fred, Fred pun menusuk jantungnya dan disula, lalu tubuhnya rontok. Dracula yang tersisa pun mengepung Fred dan anaknya. Tapi tiba-tiba datanglah seorang biarawan dengan salib di tangannya dan terlihat para Dracula itu ketakutan. Biarawan ini meminta anaknya Fred untuk ikut dengannya. Anaknya pun tak mau berpisah dengan ayahnya. Tetapi Fred memaksa anaknya untuk ikut dan mengatakan, "Ayah akan selalu menyayangimu." You take care of him. Setelah anaknya pergi, dengan jurus pengendali awannya, Fred membuka awan yang menghalangi matahari dan seluruh Dracula yang ada di sana pun hancur terkena sinar matahari termasuk Fred. Dan si anak menangis melihat ayahnya yang rontok. Tetapi tubuh Fred tidak hancur seperti yang lain. Ingeras, anaknya Fred pun diangkat menjadi Raja Bocil, menggantikan ayahnya. Dan terlihat seorang meneteskan darah dari tangannya ke mulut Fred. Lalu dan film ini pun diakhiri dengan memperlihatkan masa kini, lalu terlihat seorang mirip Fred berjalan dan berhenti ketika mendengar seorang wanita yang sedang belanja dan menyapanya. Si wanita itu pun terlihat cuek dan pergi. Lalu Fred mengatakan, "Mengapa membedakan kehidupan ini dengan kehidupan selanjutnya? Padahal kehidupan ini terlahir dari kehidupan sebelumnya." Si teteh menjawab bahwa itu adalah puisi kesukaannya. Akhirnya mereka berdua pun pergi dan seseorang mengikutinya lalu mengatakan, "Let's begin the game." Tamat. Ending yang sangat Are you stupid or something?